Sudah terlihat presentasinya? Udah. Sudah, Pak Diko. Oke. Nah, ini apa namanya, paket influencer marketing gold ada di angka 5.999. Untuk paketnya di sini dapat 50 KOL influencer dengan 10.000 followers. 10.000 followers itu berarti di mikro. Karena untuk influencer tuh ada segmennya, ada nano, mikro, makro, sama mega. Nah, yang kita berikan di sini di mikro. Dapat 50 KOL, terus untuk postingnya itu ada posting feed atau reels. Posting feed atau reels ini maksudnya kalau misalkan kebutuhannya cuma foto atau poster, nah itu berarti feed masuknya. Kalau untuk reels biasanya sih video, apa namanya, review produk kayak gitu, masuknya yang video tuh reels. Dan di sini juga dapat posting IG story, mirroring dari misalkan kayak reels nih, mereka udah buat videonya nanti bakal di-mirroring ke story dengan tap link kebutuhan perusahaan atau brand, kayak misalkan mengarahnya ke e-commerce atau ke website atau ke WhatsApp kayak gitu. Terus di sini juga paket gold, beda dari silver. Kalau silver nggak ada verified atau celebrity influencer-nya. Nah, di paket gold ini dapat satu verified atau celebrity influencer dengan Apa itu posting story. selebriti influencer? Coba Oke. dijelaskan. Jadi untuk, di sini konteksnya verified atau selebriti ya, bukan verified, yang selebriti kayak gitu. Misalkan, contohnya kita kasih contoh yang verified dulu. Verified itu berarti, udah terverifikasi di Instagram atau Centang biru lah bahasanya gitu ya, Mas, ya? udah Centang centang biru gitu ya? biru, yes, Ya, betul, udah kalau centang kalau biru. kalau verified saya tahu, yang selebriti influencer itu apa, Mas? Nah, kalau yang selebriti itu biasanya mereka belum verified, tapi, apa namanya, konteksnya tuh udah dikenal publik. Kayak misalkan, contohnya kayak kita punya jebolan-jebolan Indonesia Idol atau, X Factor kayak gitu, konteksnya selebriti udah terkenal tapi belum verified. Belum verified itu karena mungkin mereka masih pengajuan ke Instagram-nya kayak gitu, belum diproses, kayak gitu. Jadi pilihannya bisa verified atau selebriti, dan ini konteksnya kita yang approach. Kayak misalkan, jadi dari talent eksklusif kita lihat nih yang cocok untuk kebutuhan brand siapa, kayak gitu. Jadi nggak bisa request, kalau ini nggak bisa by request. Maksudnya kayak misalkan, mungkin bisa tapi di beda paket nanti kayak gitu. Dan untuk servisnya, di sini 2 minggu campaign durasinya, terus custom target audience, kayak contohnya misalkan mau ambil yang kita cari influencer domisili Jakarta atau domisili Bekasi atau seluruh Indonesia kayak gitu. Terus influencer rekomendasi dari ETV, terus ETV campaign monitoring. Jadi, dari awal sampai akhir itu monitoring-nya by ETV. Kayak misalkan ada pengiriman barang, ETV yang monitoring kayak gitu, sama ada report nanti di akhir. Mungkin kayak gitu sih untuk penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan Kalau yang untuk lain. yang feed itu Pak, Mhm, kan kalau campaign itu 2 minggu ya. Kalau yes. feed itu nanti apakah seterusnya akan di-feed influencer atau nanti ada proses dihapus atau gimana gitu? Oke, untuk keep, dari influencer-nya sih, yang saya lihat selama ini influencer-nya tergantung sih. Paling lama sih 1 bulan, itu paling lama ya. Karena, biasanya konteksnya keep keep di feed mereka tuh 1 bulan, tapi ada juga yang kalau misalkan kontennya relate nih atau brand-nya relate, itu nggak dihapus juga sih biasanya, kayak gitu. Kayak Oh, kayak oke. masih di-keep aja sama dia kalau kontennya relate, kayak gitu, kalau Mhm. brief-nya relate sama mereka, kayak gitu. Tapi paling paling lama, mereka 1 bulan sih biasanya, 1 kalau bulan. misalkan ada keep kayak gitu. Oh, Sebelumnya, mungkin boleh dijelasin juga untuk dari pihak brand-nya, Oke. Nanti mungkin Pak Dudu penjelasan. akan bisa tambahkan ya. Saya ya, jelasin Oke, dulu. baik Pak. Jadi yang kita akan luncurkan itu nanti Pak Dudu bisa tambahkan lebih lanjut. Yang kita akan luncurkan itu adalah produknya namanya Kumi, ya. oke, Kumi ini dia adalah aplikasi
aplikasi berbasisnya web ya, berbasisnya web. Dan fokus daripada Kumi ini adalah di mana si merchant atau kita sebut, kalau kita biasa sebutnya merchant ya, tapi umumnya mungkin orang kenalnya dengan sebutan sebagai pemilik usaha gitu. Pemilik usaha itu Oke. bisa usahanya macam-macam, bisa kuliner, bisa juga yang lain-lain dan sebagainya. Nah, pemilik usaha ini dia kenapa? Oh, pemilik usaha ini dia bisa dengan aplikasi ini untuk membina dan membangun tim reseller. Membangun tim reseller. Artinya setiap reseller itu, jadi misalnya usahanya kuliner A gitu ya. Nah, setiap usaha kuliner A ini, dia punya reseller akan mendapatkan mirror website. Mirror Oke. website dengan nama dia sendiri, dengan brand dia sendiri, brand si reseller itu sendiri atau nama reseller itu sendiri. Nah, dengan demikian maka si pemilik usaha, contohnya pemilik usaha roti ABC gitu ya. Roti ABC ini kemudian punya reseller, anggaplah Badu. Maka Badu akan mempunyai mirror websitenya itu dengan nama misalnya Badu titik rotiabc.com kayak gitu kira-kira. Nah, tujuannya adalah influencer-influencer ini yang kita nanti akan coba buat itu mempromosikan aplikasi ini gitu. Jadi bagaimana caranya supaya mereka itu mempromosikan aplikasi tersebut. Nah, itulah kira-kira yang kita mau diskusikan nih. Kira-kira dari timnya Dipa ini sudah punya apa kira-kira gambaran nggak untuk kemudian bagaimana si influencer-influencer ini harus mempromosikan, karena yang kita jual adalah aplikasi. Kira-kira dari saya itu. Pak Dudu ada mau disampaikan atau Dipa mau Ya, nanya? jadi betul sih tadi udah secara garis besar dari Pak Edo sudah tergambarkan apa di Pak ya. Oke. Mungkin saya tinggal perjelas lagi. Intinya ini sarana berjualan untuk UMKM ya, dan apa ya usaha pelaku usaha ya. Mereka bisa memiliki website yang seperti toko online, dia bisa upload produk, bisa jualan, transaksi pembayaran pakai payment gateway, itu semua udah kita siapkan all in one paket. Bahkan dia juga bisa mengelola reseller dan seterusnya terkait dengan penjualan ya. Jadi dia tuh intinya bisa go digital dengan aplikasi kita. Nah itu sih produk Kumi ini ke sana arahnya, Pak Dipa. Kira-kira ada gambaran nggak? Oke, berarti tujuan influencer-nya emang cukup mempromosikan atau mengenalkan, apa namanya, aplikasi berbasis web ini, Ya, gitu. web based betul. Mhm. Untuk sebenarnya sih dari paket yang dipilih, di Gold itu 50 influencer, dengan 1 verified, so far udah cukup sih. Udah Hmm. cukup untuk awal, bagus nih, di paket platinum ada di angka 10 juta. Mungkin untuk brief atau SOW si influencer, aku butuh discuss dulu sih sama tim, atau sebentar, aku bisa kontak tim dari, apa namanya, talent management dulu sebentar, kalau misalkan ada yang bisa join, bisa langsung discuss di sini mungkin. Ya, boleh. Better sih gitu aja, Pak. Pak Dipa, mungkin kalau ada yang bisa join, diajak ke sekalian. Oke, sebentar. Oke.
Halo, oke, tim aku ada yang mau masuk sih sebentar, bisa ditunggu ya? Oke, Pak, ditunggu ya. Namanya ini ya, Agung ya. Iya, betul betul. Oke. Sudah masuk nih Pak Agung. Oke. Halo semua, apa kabar? Salam kenal. Halo, saya panggil Pak Thomas ya. Bebas, Mas aja lah. Oke, Mas Agung aja ya. Yang Oke, mungkin gimana? boleh saya bridging dulu ya. Perkenalkan ini Pak Agung, owner atau founder dari ETV Creative Asia, sekaligus digital strategist juga. Oke. Jadi Pak Agung, ini apa namanya brand ini namanya Kumi untuk jadi garis besarnya sih apa namanya aplikasi untuk membangun tim reseller yang nanti reseller ini bisa punya mirroring website untuk jualan kayak gitu sih garis besarnya. Terus tujuan untuk apa namanya pakai influencer ini buat promosiin aplikasi webnya gitu sih. Jadi aplikasinya ini berbasis web kayak gitu. I see. Oke. Mungkin di sini lebih butuh ke apa namanya ide untuk SOW-nya sih atau briefnya. Oke. Menarik. Ini jadi sempat aku pernah dengar juga beberapa aplikasi yang kurang lebih sama ya untuk kompetitor. Cuman aku lupa namanya apa. Yang konteksnya juga apa namanya setiap afiliator itu mempunyai websitenya sendiri akhirnya ya untuk produk yang jualkan gitu ya kalau nggak salah ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya dua sih. Jadi bukan hanya reseller, pastinya kita bilang merchant ya. Kalau udah ada yang masuk tuh kita bilang merchant. Baik itu tidak harus F&B, buat bisa aja toko baju, misalkan dia pengen punya web, bisa juga masuk. Nah, kita panggil merchant ini, dia akan punya web, dia juga bisa jualan langsung. Dan bisa langsung jualan menggunakan payment gateway, bisa bayar pakai virtual account bank ya. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya pasti dia juga tadi yang disampaikan oleh Mas Dipa ya. Dia bisa punya reseller dan dikelola resellernya nih. Jadi kalau misalkan dia ada 100 reseller, nah 100-nya itu punya web juga yang mirroring seperti merchant tersebut gitu, dan sistem kelolanya lebih mudah. Jadi ada sistem reimburse, pendapatan reseller, data reseller dan seterusnya. Intinya aplikasi ini berguna, dan ini web based ya. Aplikasi ini berguna untuk jualan dan pengelolaan reseller gitu. Yes. Kalau nggak salah, oh iya, aku pernah dengar juga yang serupa ya. Kalau nggak salah mungkin Avana ya, kompetitornya ya. Terus juga ada apa lagi ya kemarin? iSeller tuh masuk deh kalau nggak salah ya, iSeller. Tapi kalau iSeller itu lebih ke lebih kayak mau kapos Sistem dia. kasir. Sistem kasir. Oke. Oke, so kalau dari konsep sih sebenarnya banyak banget yang bisa kita gali dari apa yang nanti mungkin influencer akan lakukan.
untuk melakukan hal ini gitu. Dimulai dari paling simpelnya seperti kemarin kita konteksnya juga sama, aplikasi jadi salah satu sponsor di event kita itu iSeller. iSeller juga kalau dia aplikasi ya, konteksnya aplikasi untuk tadi sistem pembayaran juga, tapi dia juga ada semacam untuk manajemen tim juga dan lain-lain gitu. Nah, yang biasanya kita lakukan adalah biasanya influencer akan bisa dua hal ya, yang paling mungkin pertama adalah review screen recording dengan voice over dari dari penggunaan ininya sendiri, dari penggunaan sistemnya sendiri gitu ya. Yang kedua, kita bisa buat sebuah skema drama gitu, skema drama yang mungkin konteksnya sesuai gitu, dimana contoh misalnya dia udah punya usaha gitu ya, terus mengelola reseller jadi lebih mudah, terus juga ya dengan kemudahan-kemudahan lain ya, dengan fitur-fitur yang mungkin nanti aku perlu tahu lebih detailnya lagi fitur-fiturnya apa aja, kita bisa dapat angle-nya jadi macam-macam gitu untuk setiap influencer. Ya, betul. Kayak gitu. Jadi kalau dari sisi kreatif, nanti kita akan submit juga, Mas. Jadi tenang aja, untuk kreatif kita bisa kreasikan dulu gitu ya, dan nanti bisa di approve gitu. Kalau misalnya nanti briefnya kayak dirasa kurang oke, kita buat sampai oke gitu. Dan nanti ada beberapa influencer yang memang kita standby. Artinya emang influencer yang kita kelola di Jakarta gitu. Jadi kita bisa buat contohnya dulu gitu. Oke, setelah nanti prosedurnya mungkin udah dijelaskan oleh Dipa ya. Kita akan berangkat ke prosedur itu setelah yang udah Dipa sampaikan mungkin terkait prosedurnya. Oke. Berarti nanti berupa video drama gitu ya? Bisa bentuknya drama, cuma kalau drama kan konsepnya kemarin misalnya contoh iSeller, konteksnya kan dia pembayaran gitu. Jadi ada orang yang lagi rebutan pembayaran gitu, terus tiba-tiba si influencer pusing kayak gitu, tiba-tiba datanglah iSeller gitu. Ini contoh ya, referensi gitu. Tiba-tiba datang iSeller, dia langsung ganti baju. Tadinya dari dia pakai baju kucel, rambut berantakan gitu. Nah tiba-tiba ya karena ngurusin pembelian yang banyak dan sistemasi pembayaran yang manual, dia harus nyatet lewat buku, pusing banget, stres, kita zoom in ke arah mukanya, pas kita zoom out udah rapi, dressnya rapi segala macam, udah megang iPad gitu. Jadinya dari situ udah dipermudah dengan si iSeller ini gitu. Wah, sistem pembayaran jadi lebih mudah nih. Apa aja sih keuntungannya? Dia pointing atau tunjuk-tunjuk atas fitur-fitur yang ada di dalam iSeller gitu. Berarti dari kami kita list ini fitur-fitur yang bisa ditekankan ya di drama itu, kayak misalkan pengolahan reseller atau pembayaran pakai telepon gitu ya. Yes. Highlight-highlightnya gitu. Betul. Oke, sip. Dari sesi mungkin dari Pak Enos ada ini Pak. Ya, yang lain ada mau ditanya dulu, silakan. Mas Titus, ada mau ditanyakan terkait ini konsep iklannya? Untuk jauh ini sih nggak ada masalah Pak dari saya. Mungkin nanti kalau ada pembahasan baru atau pemilihan konsep iklan nanti bisa direview ulang untuk sesuai dari konsep finance juga. Seperti itu. Oke. Ya, dari Saya mau nanya, ya, Mas Agung ya, nanti kalau after influencernya udah posting, nanti kita akan dapat insights-nya nggak tuh, kayak engagement, reach gitu-gitu? Yes. Jadi terima kasih pertanyaannya dari Mbak Angelika ya. Iya. Ya, jadi nanti sebelum mereka posting kita akan ada proses drafting dulu, di mana nanti ada proses recruiting dulu. Jadi dari proses recruiting ini dari tim Mbak Angelika juga boleh di-review dulu influencer mana aja yang lolos gitu ya, yang terpilih dari bisa ngelihat dari profilnya mereka, followers mereka, engagement rate mereka, itu bisa dicek dulu juga dari Mbak. Walaupun nanti juga kita kasih gitu ya detail-detailnya seperti itu. Yang kedua, prosedur selanjutnya adalah
sebelum itu kita akan kasih briefnya dulu. Nah, nanti briefnya ini kita akan juga lempar dulu ke tim Angelica. Kira-kira briefnya udah aman atau belum. Ketika udah aman, nanti kita akan siapkan kurang lebih 3 brief yang bisa dilakukan oleh 100 influencer. Nanti untuk package-nya yang tertarik untuk di paket yang berapa, Dip? Berapa influencer? Offer-nya sih di gold, cuma Iya. tadi highlight di yang platinum juga oke sih sebenarnya. Karena kan Nanti gini aja Pak, masih mungkin dikirim aja itu materinya ya, misalnya biar saya kaji dengan manajemen. Kira-kira kan kalau dari Mas Dipa kan suggest-nya yang gold pun cukup sebetulnya, tapi ya kalau better ke platinum gitu. Tapi kita coba dikirim aja ininya offeringnya. link. Oke. Nanti biar saya dengan tim akan kaji kira-kira kita mau ambil paket yang mana. Gitu. Siap. Nah, pasti ada penjelasan perbedaan tuh antara gold sama platinum apa aja di offeringnya di offer letternya. Oke. Yes, oke. Nanti mungkin bisa dari website juga sebenarnya udah cukup lengkap kalau misalnya udah lihat websitenya ya. Itu perbedaannya dari angkanya pastinya, dari jumlah influencernya, terus dari verified influencernya gitu. Jadi ada verified influencer yang akan buat jadi social proof gitu ya. Boleh kirim nih nggak hari ini. apa link webnya Mas Agung ke chat? Oh, boleh Dip, tolong Dip, sorry. Oke, sebentar. Nah, melanjutkan dulu ya yang tadi ya untuk terkait prosedurnya. Setelah brief udah oke, nanti kita brief akan kita sampaikan ke influencer. Nanti misalnya dari 3 brief ini kita mau bagi dibagi 3 lah ya, misalnya untuk 30 influencer dengan brief 1, 30 influencer dengan brief 2, 30 influencer dengan brief 3 gitu ya. Terus sisanya misalnya bisa jadi buzzer atau semacamnya, itu bisa diatur banget. Nanti bisa disesuaikan aja gitu. Nah, setelah itu mereka akan drafting. Jadi sebelum mereka posting, itu mereka akan drafting dulu. Nanti drafting videonya itu akan kita upload ke dalam Drive. Jadi nanti tim dari Bapak ya Ibu nanti juga bisa cek dulu videonya udah oke belum. Ketika udah oke, nanti baru kita bisa paralel naik gitu. Yang ini udah oke, boleh naik gitu. Yang ini udah oke, udah bisa naik gitu. Atau misalnya mau kita tunggu dulu sampai semua drafting oke, baru mau naik semua. Nah, ini nanti dari sisi timeline-nya pun kita sebenarnya suggest kalau misalnya kita mainin massive campaign berkala gitu ya. Jadi dalam 1 minggu misalnya kita bagi 20-20 gitu atau 10-10, itu sangat fleksibel banget sih ya gitu kalau kita ngomongin massive campaign. Nah, terus di awal mungkin kita awalin dengan influencer verified-nya dulu gitu ya. Jadi yang lain tuh nyambut campaign dari dari verified atau celebrity influencer-nya ini. Kayak gitu. Nah, terus setelah drafting oke, mereka posting. Nah, ketika posting ini nanti kita maksimalin pokoknya di bagian drafting semuanya udah dicek dulu dari tim juga, dari tim Bapak Ibu juga udah cek juga untuk draftingnya apakah sudah benar gitu ya, karena kita konteksnya kalau udah posting itu udah nggak ada revisi kecuali revisi minor which main itu ada cuma di caption gitu. Jadi perlu di make sure juga, perlu bantuan dari tim juga untuk kita sama-sama ngelihat nih gitu, ada yang miss gak kira-kira dari brief apa yang miss gitu. Setelah itu setelah posting nanti baru kita akan ada reporting 7 hari setelah mereka posting, itu akan ada insight report ya. Nanti format insight-nya mungkin bisa dikasih juga oleh Dipa untuk contohnya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Agung, kalau dari saya sih udah cukup jelas nih, udah dikirim link ininya apa webnya kreatif.asia ya. Yes. Oke. Dari saya sih udah cukup jelas penjelasannya. Tinggal nanti mungkin seterusnya lihat paket mana yang akan paling cocok dengan kita. Tuh. Siap, oke. Oke, yang lain ada yang mau ditanya lagi? Nah, kalau saya mau nanya, ini bagaimana kita kontrol untuk Project-nya? Ya artinya dampaknya buat kita kan. Kalau kami kan ada goal yang mau dicapai, goal yang dicapai itu pasti otomatis pengguna dari dari aplikasi ini meningkat kan dari situ. Nah, ini bisa terbaca nggak di
di dalam nanti project yang akan dibuat nanti gitu. Oke, kalau dari goal atau KPI kita sendiri untuk influencer, memang untuk ini memang kita perlu edukasi dulu kepada Bapak Ibu terkait KPI-nya, goals-nya itu adalah baik lagi kita di fase awareness ya gitu. Kalau misalnya Bapak ingin ada KPI untuk kita nge-tracking berapa banyak sih akhirnya yang registrasi segala macam. Apakah mungkin ada link referral atau link untuk afiliasi yang bisa diberikan ke influencer gitu, atau kalau misalnya nanti ada 100 influencer mereka punya masing-masing link yang mereka nanti setelah story mereka kan ada tap link tuh gitu ya. Ketika mereka ada yang tap link, nah itu bisa ke detect gitu. Nah tapi balik lagi objektif yang paling kita highlight di sini adalah di branding ya, dan juga awareness gitu, karena kita juga menggunakan kita juga menggunakan verified influencer gitu ya. Jadi untuk social proof, untuk massive awareness campaign itu memang sangat sesuai sekali sih dengan paket-paket yang udah kita siapkan kayak gitu. Dan untuk balik lagi tadi, kalau misalnya bisa disiapkan link karena mereka akan ada tap link untuk kita tracking ya. Kalau misalnya kita ngomongin consumer goods itu kan bisa lewat misalnya Shopee gitu ya, Shopee link itu bisa di ke-track gitu berapa banyak akhirnya pembelian dengan link tersebut gitu. Atau kalau misalnya lewat website itu lebih enak lagi ya kalau misalnya memang udah ada sistem seperti itu gitu. Jadi kita bisa tahu ini affiliator misalnya by siapa gitu, atau tap linknya berasal dari mana gitu. Pak Dudu, kita punya fasilitas afiliator udah bisa jalan belum ya? Fasilitas afiliator yang dari Solid belum Pak, tapi kalau untuk menge-track misalnya berapa yang klik itu kan pakai blog survei ya, jadi kelihatan. Tapi berarti harus dibuatnya satu-satu ya. Kalau ada 50 influencer berarti satu-satu ya. Supaya kita bisa Iya, lihat kan? paling satu-satu. Betul. Kalau mau tracknya per satuan influencer, ya bagusnya memang per satuan influencer gitu. Tapi bisa aja dari the whole campaign, misalnya dimulai dari paket platinum untuk influencer dari 1 sampai 100, outputnya kayak gimana gitu. Nanti mungkin di kuartal selanjutnya gitu kita coba lagi outputnya seperti apa. Nanti evaluasinya bisa berdasarkan dari keseluruhan campaign ya gitu. Juga bisa di track dari jumlah view yang kita dapatkan gitu dari masing-masing dari total influencer gitu. Itu nanti jadi report ya, Mas Agung ya. Misalkan ada nggak report tadi yang mungkin menunjukkan dari Mbak Angel ya, report engagement per influencer tuh akan dikasih ke kita kan ya? Betul, akan dikasihkan. Nanti mungkin boleh dikasih contohnya juga kali Dip ya. Oke, sebentar. Oke. Mas Agung, saya mau tanya dong, kan saya lihat kalian punya website nih, kebetulan kalian pernah partneran juga ya sama Kemenparekraf. Boleh tahu nggak program apa? Soalnya Go ID ini juga partnernya Kemenparekraf untuk berapa tahun ya Pak Dudu? Kita kerja bareng. Dari 2016-17 ya. Oh iya, oke. Jadi waktu kalau Kemenparekraf lumayan beberapa kali kita udah jadi sub sih sebenarnya, kita jadi sub klien. Kalau ini konteksnya bukan di bagian paket-paket yang kita siapkan ini ya, jadi memang order khusus. Di mana waktu itu kita tahun 2020 atau 2021 ya. Itu kita ada namanya Pesona Indonesia aman hashtag kampanye itu adalah aman pergi di aman travel kalau nggak salah ya. Apa Dip nama ininya kalau nggak salah, bisa dilihat di website juga deh di ininya. Oh, yang jalan-jalan di Indonesia aja itu. Yes, jadi waktu itu konsernya saat pandemi itu ada 8 kota besar yang paling kena impact dampak dalam pandemi ini gitu ya. Jadi kita memberangkatkan investor-investor ke kota-kota tersebut gitu. Oh, Jadi yang kayak ke Bali, hotel-hotel itu kalian partnership-nya bareng di situ. enggak, kita langsung sama Kemenparekraf. Oh sorry, Garuda Indonesianya. Kita sama Garuda Oh iya, Indonesianya. yang sama Garuda kan. Oke. Kita sama Garuda Indonesianya, kita memberangkatkan mereka ke kota-kota tersebut ya, walaupun akhirnya outputnya balik-balik investornya corona semua, COVID semua. Ya, itu pasukan berani mati ya influencernya ya.
Jadi gitu. Nah ini saya mau nanya nih Agung ya, untuk yang influencer ini yang dikasih ke kita ini followersnya berapa ya nanti ya? Minimum 10.000 followers Kecil gitu. ya, sedikit ya. Yes, untuk nggak sedikit ya. Konteksnya kalau misalnya 10.000 itu udah jatuhnya mikro sebenarnya gitu. Jadi nanti Bagaimana variatif kita tahu sebenarnya. bahwa itu mereka punya istilahnya organik atau bukan? Nanti dari awal kita juga akan submit lebih dari kuota influencer yang diminta gitu atau di request gitu ya. Jadi nanti dari pihak Bapak atau Ibu juga bisa ngecek gitu untuk apa namanya engagement rate mereka gitu. Terus juga Ini kan activity dari iya, sosial media mereka. karena seringkali kan mereka bukan organik kan, ada influencernya tinggi tapi tidak organik sehingga akhirnya pada dasarnya hanya robot-robot doang yang di ini. Nah, pertanyaan saya kalau seandainya tiba-tiba misalnya kita lihat nih ada beberapa influencer yang kelihatannya kemungkinan itu bukan organik, kalian ganti nggak? Ganti. Nanti kita Ganti nanti ya? di mark aja. Misalnya Hmm. nanti kita akan kasih spreadsheet-nya bisa diganti yang ini kurang oke karena ada indikasi apa bla 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 Hmm. gitu ya. Hmm. Kita akan replace gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah saat ini kalau misalnya aku boleh sedikit juga apa ya namanya kasih pencerahan gitu ya terkait algoritma Instagram ataupun TikTok yang saat ini memang fokusnya bukan hanya di followers, Pak, gitu. Jadi kalau misalnya terindikasi walaupun misalnya gini kita ngeliat wah influencernya bagus gitu. Tapi kayaknya followersnya beli nih gitu. Nah, yang sebenarnya jadi concern utama sebenarnya bukan di followersnya gitu, tapi berapa banyak yang engage di video yang akan dibuat. Karena dalam konteks real saat ini memang jatuhnya video itu ditampilkan bukan kepada followers aja gitu, tapi juga kepada lebih broad lagi gitu untuk view-nya. Jadi memang dari konteks awareness ketika pembuatan video ini akan jadi lebih relevan sih untuk algoritma sekarang gitu. Karena kalau kita melihat apa ya kita juga mengedukasi influencer gitu. Untuk saat ini followers itu bukan indikasi yang terlalu matters gitu karena klien juga banyak banget yang punya pertanyaan yang sama kurang lebih gitu. Karena followers bisa dibeli, likes bisa dibeli, komen bisa bohongan gitu ya. Nah, tapi makanya kalau kita ngomongin engagement, reach gitu ya dari Reels ini sendiri gitu. Itu udah nggak bisa diakal-akalin gitu. Since juga sekarang Reels belum bisa diiklanin kan. Gitu. Jadi yang kita akan highlight penuh nantinya mestinya seharusnya kita lihat dari berapa banyak views yang kita dapatkan dari Reels yang mereka buat gitu. Ya, sebenarnya sih kalau mengenai followers dengan nanti engagement yang bisa dijangkau, umumnya sih biasanya berbanding sama ya. Artinya kalau memang dia gunakan robot atau misalnya dia bukan organik atau bisa dia beli dan sebagainya, ya otomatis juga umumnya akan berdampak ke engagement yang yang tercapai di situ. Walaupun mungkin bisa saja istilahnya ada tim-tim di belakang yang bermain di situ, tapi itu suatu hal yang memang agak cukup jauh yang kita bisa detekkan. Tapi paling sedikit yang kita bisa lihat adalah memang benar tadi kita bisa ngecek apakah kemungkinan si A itu dia menggunakan organik atau bukan, atau dia beli followers atau bukan, ya ujung-ujungnya memang kepada engagement yang terjadi kan. Ketika engagement itu terjadi, maka otomatis kita bisa melihat bahwa oh dampaknya sih ada. Nah, tugas daripada kita nanti melihat ini engagement yang terjadi ini memang dia murni atau ada tim yang bermain di belakang untuk misalnya memang membuat itu gitu. Jadi nanti Pak Dudu tolong dipantau. Ya. Iya Pak. Yes. Gitu. Setuju. Kalau dari kita sebenarnya nggak ada untuk tim yang apa namanya. Bukan dari kalian, dari biasanya dari influencernya. Iya. Dari biasanya dari influencer yang bandel sendiri gitu. Mereka ada takutnya ya, ada beberapa yang memang kasus yang serupa gitu. Mereka tuh ikutan grup community likes for likes gitu loh. Tapi kalau dari kita, insya Allah kita amanah lah untuk tidak seperti itu untuk melakukan kayak bot dan lain-lain gitu. Iya, itu ya walaupun bagaimana kan mereka juga kan bukan orang-orang yang baru di bidang ini dan kita harus antisipasi ke sana gitu. Yep, Oke. betul. Selanjutnya ya nanti mungkin akan banyak bicaranya itu dengan Pak Dudu dan tim ya untuk ininya untuk day by day-nya.
Jadi kalau menurut saya sih kita coba aja dulu Iya. untuk ini sampai kemudian nanti kita lihat ada dampaknya apa enggak gitu. Karena memang ini kan aplikasi ya. Kami kalau usaha kami yang lain itu dulu kayak Nunis Kitchen dan sebagainya pakainya apa Mbak Angel kita pakai yang untuk Social nulis bread. social bread ya. Kami pakai Social bread, Pak. Iya. Kita pernah pakai social bread, terus ada satu lagi namanya panekin. Kalau Panekin yang Iya. Nah sekarang untuk ini kan memang kalau itu kan produk ya. Ini kalau sekarang produknya lebih ke arah produk yang nggak kasat mata, nggak kelihatan mata. Jadi kita harus coba lagi dengan dengan perusahaan lain supaya kita bisa tahu perbedaannya di mana. Kira-kira begitu, Agungnya? Ya, siap. Oke. Jadi kalau aku boleh tambahin sedikit untuk highlight yang paling berbeda juga mungkin di kita adalah kita provide selain micro influencer tadi dengan minimum follower 10.000 adalah ketika pilih paket gold udah ada di Pak. Sorry. Halo. Ya. Untuk Gimana? gold udah dapat verified kan ya? Iya, dapat Verified satu. Ya. Nah, jadi salah satu perbedaannya adalah itu. Jadi untuk konteks social proof bisa dibilang gitu. Bisa dapat juga gitu. Nanti untuk video yang dibuat oleh verified influencer dari talent eksklusif kita itu nanti bisa di post ulang tapi bukan di feeds ya, lebih ke story, mungkin bisa dimasukin ke highlight gitu. Oh iya, itu satu lagi materi-materi mereka nanti bisa kita dapat kan? Untuk materi-materi yang dari micro influencer yes bisa, tapi kalau untuk yang verified itu hanya repost aja gitu ya, dan konteksnya di highlight. Tapi kalau untuk konteks untuk jadi akhirnya nanti misalnya video mereka untuk jadiin ads gitu, nah itu perlu approval aja sih sebenarnya gitu. Video ini kita akan jadikan ads ya gitu. Perlu konfirmasi aja karena nanti kita perlu konfirmasi kembali lagi juga ke influencernya karena ketika ads ini kan jatuhnya copyright ya. Sangat ringkih banget gitu saat ini ketika ada UU ITE ini. Jadi kita perlu konfirmasi aja sih sebenarnya ke influencernya. Iya, karena kita perlu itu. Percuma nanti kita hanya dapat tayangan tapi kemudian kita selanjutnya kan nggak punya database untuk itu. Database itu kan cukup bagus untuk kita misalnya membuat campaign-campaign kalau seandainya orang bertanya apa yang sudah kita buat kan, misalnya si merchant tanya apa yang sudah kita buat untuk ini mempromosikan. Nah, kita kan bisa nunjukin. Kalau nggak ada itu kan kita nggak bisa tunjukin ke mereka. Untuk ini aku punya solusi yang lebih oke. Kebetulan kita baru ada program baru sebenarnya. Jadi di ATV Creative Asia ini kita kemarin baru buat memang seperti A-Team. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar A-Team, kita lagi ada beauty icon gitu. Jadi ada beberapa influencer yang memang konteksnya sebenarnya viewersnya atau followersnya belum terlalu banyak, tapi mereka kita bisa bilang memang pilihan gitu ya, jadi cantik-cantik gitu. Jadi memang kebanyakan cewek sih sebenarnya. Nanti untuk video yang misalnya konteksnya mau dipakai buat ads atau spesifik buat jadi konten bank buat tim gitu ya, buat bapak-bapak ibu, itu kita bisa kasih bonus tuh ya kalau misalnya emang oke, as soon as possible gitu. Kebetulan karena mereka juga lagi standby bolak-balik ke studio kita juga, kita bisa kasih hadiah gitu, kita kasih bonus untuk tim, kita kasih beberapa video yang memang kita manage langsung gitu, kita direct manage langsung untuk influencernya. Maksudnya mereka yang on the spot datang kita langsung arahkan untuk sesuai dengan brief yang akan kita buat gitu. Jadi tapi itu bisa kita yang lain tetap kita dapat kan, Agungnya? Dapat Okay. dapat juga gitu. Ya udah, kalau yang lain kan mereka biasanya sesuai brief, habis itu mereka kan kreasikan sendiri kan gitu. Iya. Oke, berarti kan ini dari Agung, Pak Dudu kita dapat bonus nih, gitu ya, yang baru tadi. Ya udah, kalau menurut saya kita coba aja dulu ya. Kita coba dulu, nanti kemudian kontraknya bagaimana, kapan memulainya, silakan aja didiskusikan nanti. Timnya Agung bisa diskusi dengan Pak Dudu, bisa tukaran mungkin nomor HP atau apa, silakan. Prosedurnya biasanya setelah meeting kita biasanya buat grup, jadi nanti ada diskusi tambahan. Kita bisa ada di grup di sana. Nanti ada aku juga, ada Adrian juga, kembaran aku kebetulan juga head of talent division. Kita bisa ngobrol lebih jauh di dalam grup gitu. Pertanyaannya, semua diskusi terkait influencernya gitu, terus koordinasinya juga semuanya nanti ada di sana. Oke.
Oke, ini berarti kan 5, sekian itu kan dia untuk berapa hari? 1 bulan ya kalau nggak salah Bulan, ya? Pak. Minggu Ya. ya? Oke, oke. Oke, kita coba lah ya. Kita coba bagaimana nanti dampaknya seperti apa untuk kita punya aplikasi. Karena harus sudah mulai jalan gitu. Berarti Dan dikirim saya, ini ya, apa ada penawaran kan nanti ya, Pak Dipa ya? Yes, nanti kirim linknya juga untuk check out. oke. Ya, berarti Oke. nanti apa untuk kontraknya kalau kalian sudah ada kontrak diinfokan ke kami supaya kami juga bisa melihat isi kontraknya seperti apa Oke, atau mungkin gimana nanti di biasa dalam kalau grup. ada ya? Oke, oke. Oke, ya Nanti di itu dalam sih. grup untuk link payment, kontrak, sama TNC-nya saya kirim. Oke. Oke. Pak Dudut bisa dikasih nomor ini supaya dibuatkan grup? Ya. Ya, Pak Dudut ini yang nangani PT Aigo ID Bisnis Global yang di bawahnya adalah aplikasi Kumi itu. Jadi nanti Oke. rutinnya nanti akan berkomunikasi dengan Pak Dudut sama timnya. Siap. Oke, Mbak Angel, Saya Mbak Sharon ada yang mau disampaikan lagi atau Mas Ade, Mas Titus? Silakan. Jadi saya nggak ada, Pak. Kalau dari saya cukup, Pak. Dan saya cukup juga, Pak. Iya, Pak. Ya. Cukup. Sudah tukaran nomor HP, Pak Dudut? Boleh diketik, Pak, nomornya saya atau saya ketik nomor saya ya. Nanti Atau Oke, nanti boleh, gini, boleh. kalau misalnya nanti Mas Dipa buat grup, kan Mas Dipa tahu nomor HP saya kan, nanti kemudian Yes, saya betul, betul. grup. nanti Bisa ketikkan di grup di-invite. ya. Oke. Oke Itu lah, aja sih, Nanti betul. aja ya. Lebih simpel. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih banyak. Semoga kita punya kerjasama bisa langgeng dan Amin. nanti kita lanjutkan lagi dengan pembicaraan lebih lanjut. Terima kasih ya, Siap. Mas Agung. Terima kasih, Mas Terima kasih. Dipa, Terima Mas kasih, Pak. Agung. Selamat Terima kasih. siang. Terima kasih, Selamat Pak. siang. Have a good day. Assalamualaikum.